Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Dapatkah garis tunggal yang sama bermula dari dua titik yang berbeda? Oleh Anthony Bazard, dinarasikan oleh Donnie Alexander. Sebuah sekolah teologi yang sangat berpengaruh telah lama memprotes gagasan bahwa seseorang dapat memiliki praeksistensi dirinya sendiri. Sekolah itu telah meminta para penentangnya untuk menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat terbayangkan. Bagaimana Anda bisa berwujud sebelum Anda ada? Saya pikir banyak dari orang-orang yang mempelajari Alkitab yang belum memikirkan masalah ini. Dan adalah tugas para pendidik untuk memunculkan renungan. Sebuah pemikiran yang sangat penting yang akan menentukan pandangan kita tentang siapa Kristus yang sebenarnya. Saya menyokong bahwa Perjanjian Baru mengatakan bahwa Kristus adalah seorang Mesias manusia yang dijanjikan di dalam kitab-kitab Ibrani. Pemahaman ini didapatkan jika kita mau melihat secara menyeluruh dan bukan hanya memetik ayat-ayat tertentu dari perkataan Yohanes atau Paulus. Kristus adalah anak Yahwa yang telah dijanjikan kepada Daud untuk suatu waktu di masa depan. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 14-16. Perhatikan bahwa ayat-ayat ini menggunakan future tenses. Anak Daud akan dibangkitkan setelah Daud, dan dengan demikian, anak yang dimaksud belum ada sebelumnya. Jika pernyataan ini bukan alasan pertama dari semua kristologi, maka kita pun mungkin tidak lagi menjadikan kitab suci sebagai landasan iman kita. Bukankah tidak masuk akal untuk bersikeras bahwa anak Daud, yang sekaligus juga menjadi anak Yahwa, lebih tua dari Daud nenek moyangnya? Inti dari semua hal tentang Sang Mesias adalah bahwa dia termasuk salah satu dari ras manusia. Dia bukan Yahwa dan juga bukan malaikat. Dia adalah lambang dari Yahwa yang esa. Dia adalah gambar Yahwa, tetapi tetap termasuk salah satu dari ras manusia. Kebenaran mendalam dari semua ini adalah sebuah hal menakjubkan yang Yahwa telah tetapkan untuk berbuat pada seorang manusia yang dilahirkan secara pribadi olehnya. Iblislah yang terus mengatakan Kristus terlalu baik untuk menjadi manusia atau menjadi sekedar manusia biasa. Iblis adalah musuh bebuyutan umat manusia, telah tanpa henti menentang umat manusia yang merupakan puncak ciptaan agung dari Elohim. Tetapi jika Yahwa telah memutuskan, dan dia memang telah memutuskan, maka seorang manusia perantara dapat mengampuni dosa dan membangkitkan orang-orang mati, serta melakukan segala macam mujizat. Dia dapat melakukan ini, seperti Kristus sudah lakukan, sebagai seorang agen manusia dan pemegang kuasa penuh dari Elwah yang Maha Esa. Saya berpikir akan sangat berbahaya mengesampingkan ayat-ayat yang berbicara tentang Mesias manusia, yaitu Kristus. Seperti yang ingin saya tunjukkan, inilah yang sebenarnya terjadi ketika para sarjana ortodoks menulis semua buku yang membela gagasan Trinitas kuno dan klasik bahwa Kristus telah berwujud sebelumnya sebagai anak Yahwa dan kemudian berinkarnasi atau mengambil rupa manusia. Saya menyatakan bahwa seseorang akan mempercayai doktrin seperti ini hanya jika, pertama, ia lupa siapa yang dijanjikan Yahwa sebagai juru selamat di seluruh kitab Perjanjian Lama. Kedua, seseorang mengabaikan kristologi utama dan jelas dalam kitab Matius dan Lukas, yang dengan cemerlang telah mengembangkan kristologi mereka berdasarkan harapan dan janji-janji yang tertulis di dalam kitab-kitab Ibrani. Ketiga, seseorang tidak memeriksa secara kritis seluruh konsep praeksistensi pribadi. Dan yang keempat, tanpa ragu menyebut dua pribadi sebagai Tuhan, sebuah bentuk politeisme atau pemujaan berhala terselubung. Sewajarnya saya pikir bahwa Yohanes dan Paulus tidak meruntuhkan tulisan-tulisan Matius dan Lukas, tapi justru sepakat dengan mereka. Dan mereka selalu mengatakannya berkali-kali bahwa Kristus adalah Mesias. Itulah yang kitab-kitab Perjanjian Baru selalu katakan dengan jelas. Seperti itulah pengakuan umum mereka. Akanlah kacau bagi saya membayangkan Paulus tidak sejalan dengan Lukas, rekannya sendiri, atau dengan Yohanes yang mengetahui maksud dari Injil sinoptik
untuk menentang ajaran-ajaran Injil tentang asal-usul anak Allah, Sang Mesias. Betul, bahwa asal-usul Sang Anak seperti tertulis dalam teks Yunani dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 adalah saat terbentuknya Sang Anak, awal mulanya. Ingatlah, bahwa menurut gereja-gereja pada umumnya, Sang Anak seharusnya tidak memiliki permulaan sama sekali. Dia selalu ada. Begitulah payung ajaran Tritunggal, di mana beberapa pembaca bertemu. Satu pribadi yang sama tidak dapat berasal dari dua hal yang berbeda. Dapatkah satu garis yang sama berawal dari dua titik? Orang yang sama tidak mungkin 6 bulan lebih muda dari sepupunya. Kristus 6 bulan lebih muda dari Yohanes Pembaptis. Dan pada saat yang sama berusia lebih tua miliaran tahun darinya. Saya pikir tidaklah mungkin seorang anak dari Daud yang adalah Kristus menjadi pencipta Daud juga. Atau bahkan nenek moyang Daud. Mitologi seperti ini sama luar biasanya dengan cerita fiksi di Da Vinci Code. Gagasan yang menyatakan bahwa Kristus telah berwujud sebelum dia dilahirkan dari rahim Maria, tolong berpikir panjang dan seksama bagaimana bisa. Dan dengan demikian telah aktif dan vokal selama periode perjanjian lama bertentangan dengan pernyataan sederhana dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu Yahwa tidak berbicara melalui anaknya sebelum periode perjanjian baru. Saya tidak tahu perkataan apa lagi yang bisa lebih jelas meniadakan ide Trinitas, di mana Sang Anak sebenarnya telah aktif dan berbicara dalam kitab-kitab para nabi, muncul secara nyata sebagai malaikat atau sebagai manusia. Sekalipun begitu, pertentangan yang terdapat pada kitab Ibrani 1 ini jelas merupakan pandangan dari para bapak gereja awal. Akhirnya menjadi dasar dari paham Tritunggal di kemudian hari. Ya, para bapak gereja mula-mula dan para pendukungnya dengan jelas menyatakan bahwa Sang Anak telah berwujud sebelumnya dan berbicara di sepanjang periode perjanjian lama, dimulai dengan berbicara kepada Adam. Dengan melakukan itu, mereka menunjukkan kepada kita bahwa mereka sedang membayangkan sosok Kristus yang berbeda. Dia ada sebelum manusia, dan karena itu dia bukan manusia. Anda tidak bisa mendahului diri Anda sendiri. Anda tidak bisa menjadi sosok yang berwujud sebelum manusia, dan kemudian menjadi manusia tanpa menjadi dua pribadi. Seorang anak tidak dapat diperanakan atau dijadikan ada jika dia sudah berwujud sebelumnya. Oh, mungkin dia berubah menjadi embrio. Tetapi itu adalah sebuah ide para penyembah berhala yang aneh, jauh lebih mirip dengan reinkarnasi. Seorang sarjana Trinitas, A.T. Hansen, mengacu pada masalah yang tampaknya begitu sulit untuk dipahami. Sebuah praeksistensi pribadi Yesus Kristus dan sebuah pemulihan manusia milik Kristus yang telah bangkit. Dia dengan jujur mengakui bahwa tidak ada dalam kata pengantar Injil keempat yang mengharuskan adanya sebuah doktrin tentang pribadi yang sudah berwujud sebelumnya yang disebut Yesus Kristus. Hanya firman Tuhan yang sudah ada sebelumnya. Dr. Colin Brown, seorang ahli sistematika berpengalaman di sekolah Alkitab Fuller, bahkan lebih tegas lagi dalam hal ini. Dia berkata, dengan membaca kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, seperti seolah-olah dikatakan bahwa pada mulanya adalah anak, adalah jelas-jelas sebuah kesalahan. Brown menambahkan dengan tegas bahwa, dengan disebut sebagai anak Allah dalam Alkitab, bukan berarti Anda adalah Tuhan. Berdasarkan kitab Ibrani pasal 1, A.T. Hansen mengatakan, itu pun belum tentu pasti, bahwa ia menggunakan sebutan anak tanpa ragu mengacu pada keadaan praeksistensi. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 2 dapat diterjemahkan, pada zaman akhir ini, dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang akan menyiratkan bahwa status anak baru dimulai saat inkarnasi. Ayat ini memberikan petunjuk yang bagus. Para bapak gereja telah keliru pada saat mereka mengklaim bahwa anak Yahwa secara terus-menerus berbicara selama periode perjanjian lama. Kitab Ibrani menyangkal pendapat seperti itu. Hansen juga mendapati fakta penting lainnya yang membuatnya menjadi bingung sebagai seorang penganut doktrin Tritunggal, yaitu fakta yang membingungkan adalah bahwa Injil-Injil sinoptik yang diterbitkan setelah tulisan-tulisan Paulus dan sejaman dengan kitab Ibrani tidak menunjukkan kecenderungan untuk menguraikan doktrin praeksistensi. Dengan kata lain, jika Injil sinoptik menawarkan keyakinan kepada publik belakangan di masa perjanjian baru, lalu mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa tentang keberadaan prasejarah Kristus sebagai anak Allah? Bagaimana bisa mereka sama sekali mengesampingkan kehidupan Kristus sebelum menjadi manusia? Hansen, menurut saya, tidak lama lagi akan melepaskan doktrin Tritunggalnya. Dia mengakui bukti sejarah bahwa sebenarnya Kristus dari Nazaret telah menyadari keilahiannya dan ingat pada kondisi sebelum dia inkarnasi sama sekali tidak memadai. Saya menyarankan bahwa seluruh teori tentang wujud anak sebagai pribadi yang sadar akan keberadaannya sebelum dilahirkan tidaklah beralasan dan telah membawa begitu banyak konflik dan perpecahan dalam iman Kristen. Belum lagi beberapa kemartiran dan pengucilan yang kejam. Kristus di dalam Alkitab bukanlah Kristus sebagai malaikat maupun abadi. Tidak ada Allah anak dalam teks kitab suci.
Yang ada adalah anak tunggal Yahwa yang dilahirkan secara unik, Sang Mesias manusia. Seluruh konsep pra-eksistensi pribadi ini merupakan gagasan yang diambil dari pemikiran Yunani yang menyerbu gereja pada tahun 150 Masehi. Adolf Harnack, pemimpin para sejarawan gereja, berkata benar bahwa seluruh sistem dogmatis ortodoks didasarkan pada dasar pemikiran palsu dari kitab 2 Clement pasal 9 ayat 5 yang berkata, Yesus Kristus adalah roh pertama yang menjadi daging. Ayat ini bertentangan dengan tulisan Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 46, di mana dia mengatakan bahwa roh Kristus tidak ada sebelum Adam, tetapi sebaliknya Adam datang lebih dulu, lalu disusul oleh Adam kedua. Mengenai ide yang salah dalam kitab 2 Clement, Harnack dengan tepat mengatakan, ini adalah keyakinan mendasar, teologis dan filosofis di mana seluruh spekulasi doktrin Trinitas gereja pada abad-abad berikutnya dibangun dan dengan demikian menjadi akar dari sistem dogmatis ortodoks. Keputusan dogmatis tersebut mengikat anggota gereja sampai hari ini. Jadi, mari kita pertama berpikir tentang apa yang kita maksud ketika kita mengatakan pra-eksistensi. Dan yang kedua, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Matius dan Lukas dan lihat apakah mereka mengutarakan anggapan tentang sifat alamiah manusia lewat sosok pribadi yang sadar pada keberadaannya di surga. Pra-eksistensi. Albert Reville, profesor sejarah agama menulis, faktanya adalah bahwa dua ide ini, pra-eksistensi dan proses kelahiran dari seorang perawan, tidak cocok. Seseorang yang sudah berwujud sebelumnya yang menjadi manusia membuat dirinya, jika Anda inginkan, menjadi sebuah embrio manusia. Dia tidak dikandung di dalam rahim seorang wanita melalui tindakan di luar dirinya. Tetapi pembuahan adalah titik di mana seorang individu terbentuk yang belum pernah berwujud sebelumnya, setidaknya sebagai individu. Kitab suci mengatakan bahwa anak Yahwa dikandung ini adalah bagian yang dilakukan sang ibu dan diperanakan oleh perbuatan bapa. Para pendengar, coba dengar penjelasan Profesor McKay tentang luar biasa sulitnya pra-eksistensi ini untuk dijadikan konsep. Paling baik dimulai dari masalah pra-eksistensi, bukan hanya karena ada kesulitan linguistik di sini, tetapi juga itu langsung mengarah pada berbagai kesulitan utama yang dihadapi dalam semua teologi inkarnasional dan trinitas. Segera setelah kita mundur dari anggapan bahwa sesuatu dapat berwujud sebelumnya dengan sendirinya, kita harus bertanya, apa saja yang sebenarnya sudah berwujud sebelumnya? Dan apakah artinya itu? Tidak perlu seorang ahli sistematika dengan lulusan kecerdasan luar biasa untuk melihat bagaimana para ahli tafsir sendiri secara tidak sadar menjadi korban di dalam pekerjaan asumsi sistematis paling profesional mereka yang cukup dogmatis atau berarti tidak kritis. Saya pikir ini benar sekali. Pemimpin dari para sejarawan gereja Adolf Harnack sepakat dengan berkata, kehadiran Kristus secara ajaib di dalam seorang perawan melalui karya Roh Kudus dengan pra-eksistensi Kristus yang nyata saling meniadakan satu sama lain. Nantinya, bahkan sebenarnya sebentar lagi, orang-orang memang akan terpaksa menganggap keduanya sejalan. Pannenberg menjadikan pendapat kita benar. Katanya, proses kelahiran Kristus dari seorang perawan berada pada kontradiksi yang mutlak dengan kristologi inkarnasi pra-eksistensi anak Allah. Menurut proses kelahiran dari sang perawan, Kristus menjadi anak Allah pertama kalinya melalui proses pembuahan dalam Maria. Gagasan pra-eksistensi tidak selaras dengan hal ini, bahwa status anak yang ilahi baru pertama kali ditetapkan pada suatu waktu, seperti yang diajarkan Matius dan Lukas. Status bagi anak tidak dapat pada saat yang sama dibuat saat pra-eksistensi dan kemudian tetap hanya memiliki awal saat proses reproduksi ilahi Kristus di dalam diri Maria. Matius dan Lukas mengajarkan bahwa Kristus sejak kelahirannya dan seterusnya telah menjadi putra Allah, karena melalui kelahirannya, dia menjadi anak Allah. Pra-eksistensi tidak dapat dihubungkan tanpa bertentangan paham dengan motif asli proses kelahiran dari seorang perawan. Kontradiksi antara pra-eksistensi dan proses kelahiran dari seorang perawan tampaknya tidak diperhatikan oleh gereja di zaman para bapak gereja mula-mula. Bagaimana mungkin perubahan dari iman asli dalam Kristus dapat terjadi? Bagaimana Kristus yang baru dimuliakan melalui kebangkitan dari kematiannya menjadi sesosok makhluk ilahi yang sudah berwujud dan turun dari surga? Sampai sekarang itu semua masih menjadi masalah utama dari sejarah tradisi Kristen awal. Masalah ini terpecahkan dengan mempercayai apa yang Matius dan Lukas katakan, dan tentu juga kitab Kisah Para Rasul dan Petrus, dan kemudian menyepakati bahwa Paulus dan Yohanes tidak bertentangan dengan mereka. Anak Yahwa tidak ada secara harfiah sampai saat dia dilahirkan secara ajaib di dalam diri Maria. Kitab Lukas pasal 1 ayat 35 sudah selayaknya dikumandangkan secara luas. Para pendeta harus didesak untuk memberikan penjelasan lengkap dari ayat ini. Lahir dari seorang perawan, keberadaan ajaib dari pribadi Kristus, Sang Mesias anak Allah, adalah ajaran Matius dan Lukas yang tidak dapat diragukan lagi. Sia-sia saja untuk mencoba menafsirkan sebuah doktrin inkarnasi ke dalam keduanya.
Itu hanya dapat dilakukan dengan menghancurkan kesaksian mereka. Sebelumnya, ajaran yang jelas dari Matius dan Lukas bahwa tidak ada yang disebut praeksistensi sangatlah diterima. Tetapi belakangan ini upaya luar biasa sedang dilakukan untuk membuat Matius dan Lukas percaya pada anak yang sudah berwujud sebelumnya. Douglas MacReady mengatakan bahwa Injil Sinoptik mengajarkan secara tidak langsung, tetapi tersirat bahwa Kristus telah berwujud sebelumnya sebagai anak yang kekal. Dia hanya merujuk ke beberapa halaman dari kitab Lukas yang didedikasikan untuk membahas gelar anak Allah, tanpa melihat pesan dari Lukas pasal 1 ayat 35. Ini benar-benar fenomena yang luar biasa. Pernyataan Gabriel memberikan kunci utama Alkitab tentang status Kristus sebagai anak Allah. Beberapa ayat benar-benar membongkar sendiri kejelasan dari kitab Lukas pasal 1 ayat 35. Beberapa ayat sebenarnya menafsirkan arti mereka sendiri. Tetapi ada satu ayat di sini Gabriel dan Lukas memberitahu kita dengan tepat bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana anak Yahwa dilahirkan. Mereka memberikan definisi Alkitabiah tentang anak Yahwa yang dapat diterapkan pada Kristus, yaitu adalah justru tepat untuk alasan ini. Diokai, contohnya mujizat penciptaan dalam Maria, bahwa makhluk kudus yang akan dilahirkan adalah seorang anak Allah. Matius tidak kurang jelas mengatakan asal-usul Kristus di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18, didasarkan pada proses kelahiran ajaib yang akan terjadi dalam kandungan Maria, pasal 1 ayat 20. Dalam bahasa Yunani dan Inggris, dilahirkan berarti dibuat menjadi ada. Untuk menjadi ada berarti Anda belum berwujud sebelumnya. Bahasa tidak memiliki cara yang lebih jelas untuk memberitahu kita hal ini. Matius telah mengulang kata melahirkan sekitar 40 kali dalam pasal pertamanya. Dia telah menyebut Sang Mesias sebagai anak Daud dan anak Abraham, dan kemudian melanjutkan untuk memberitahu kita bagaimana anak Yahwa menjadi ada, dilahirkan di dalam Maria, pasal 1 ayat 20, bukan melalui Maria. Para gnostiklah yang pertama kali mengatakan bahwa Kristus datang melalui Maria, mewujudkan dirinya sendiri sebelumnya secara ajaib. Ortodoksi dengan gagasannya tentang praeksistensi sang anak sebenarnya menyimpan kecenderungan gnostik yang terselubung. Harnack menyadari apa yang telah terjadi. Dia berbicara tentang ragi gnostik yang tidak pernah disingkirkan oleh para ortodoks. Ini adalah paradoks dari semua paradoks. Ketika pengakuan iman Nisea sebetulnya mengutuk siapapun yang mengatakan bahwa sebelum dia menjadi ada, dia tidak ada. Oleh karena itu, kredo itu mengucilkan Matius dan Lukas. Dan Paulus dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4, dan Yohanes dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Paulus berbicara tentang anak yang menjadi wujud dari seorang wanita, dan Yohanes berbicara tentang suatu titik waktu ketika sang anak dilahirkan, seperti contohnya dibuat menjadi ada, atau geneteis. Tidak heran ketika seorang komentator narasi kelahiran Katolik Roma yang sangat jujur dan terkenal, Raymond Brown, mengakui bahwa kitab Lukas pasal 1 ayat 35 telah mempermalukan banyak teolog ortodoks, karena dalam kristologi praeksistensi, proses pembuahan oleh Roh Kudus di dalam Maria tidak membawa keberadaan anak Tuhan. Lukas tampaknya tidak menyadari kristologi semacam itu. Lukas bukan penganut Trinitas, karena untuk Lukas proses pembuahan merupakan tautan sederhana dengan status anak ilahi. Dan sejalan dengan kita dalam hal ini. Dan kebetulan sekarang telah melepaskan kepercayaan praeksistensi termasuk yang ada di Injil Yohanes. Dia berkata, Lukas lebih tegas daripada Matius dalam pernyataannya tentang status anak ilahi Kristus sejak lahir. Pasal 1 ayat 32 dan 35. Tetapi di sini juga cukup jelas bahwa itu adalah kelahiran, perwujudan, yang dalam artian keberadaan dari siapa yang akan dipanggil dan yang pada kenyataannya akan menjadi anak Allah. Bukan peralihan dari makhluk yang telah berwujud sebelumnya menjadi sesosok jiwa dari seorang bayi manusia, atau metamorfosis dari makhluk ilahi menjadi sebuah janin manusia. Niat Lukas jelas untuk menggambarkan proses penciptaan dari kelahiran ini. Demikian pula dalam Kisah Para Rasul, tidak ada tanda-tanda kristologi praeksistensi. Tidak ada inkarnasi menurut Lukas. Godet juga cukup jelas jalan dengan Lukas ketika berkata, dengan kata karena itu, malaikat menyinggung kata-kata sebelumnya. Dia akan disebut anak dari Yang Maha Tinggi. Kita dapat menguraikannya dengan kata-kata sendiri. Dan justru karena alasan inilah aku berkata kepadamu. Jadi, di sini kita, dari mulut malaikat itu sendiri, mendapat penjelasan sahih tentang istilah anak Allah yang terdapat di bagian awal dari pesannya. Setelah penjelasan ini, Maria hanya akan memahami gelar tersebut dalam pengertian sebenarnya. Seorang manusia yang keberadaannya diciptakan langsung oleh Yahwa sendiri. Itu tidak menyampaikan gagasan praeksistensi. Sama jujurnya dengan Godet, Fischmeyer, seorang komentator di kamus Alkitab tentang Lukas. Dia menunjukkan pada perubahan besar yang terjadi dalam keyakinan pada awal pertengahan abad kedua. Justin Martyr membaca catatan dalam kitab Lukas dan mengartikan bahwa sang anak sudah berwujud sebelumnya. Meminta kuasa Yahwa dan Roh Kudus, merekayasa proses pembuahannya sendiri dalam diri Maria. Sebelumnya sudah berwujud, dia membuat keberadaannya sendiri di dalam diri Maria.
Justin terdorong pada pernyataan ini akibat dasar pemikirannya bahwa sang anak telah sepenuhnya aktif di zaman Perjanjian Lama, sebagai penyangga antara dunia dan Allah Bapa yang tak terlukiskan dengan kata-kata yang tidak secara langsung berurusan dengan dunia. Para pendengar, perhatikan betapa jelas Fischmeyer menunjukkan pada apa yang telah terjadi dengan upaya menghalangi pengertian yang jelas dari kitab Lukas pasal 1 ayat 35 yang dilakukan oleh Justin pada tahun 150 Masehi. Roh Kudus dipahami dalam nalar Perjanjian Lama sebagai kuasa penciptaan Allah yang aktif yang dianugerahkan kepada umat manusia. Tradisi gereja belakangan membuat sesuatu yang lain dari ayat ini. Justin menulis, tidaklah benar untuk memahami roh dan kuasa Allah sebagai sesuatu yang lain selain firman, yang juga anak sulung Allah. Apologi pasal 1 ayat 33. Dalam interpretasi Justin ini, dua ekspresi, roh dan kuasa, dipahami sebagai anggota kedua dari Trinitas. Namun sebelum abad keempat, tidaklah umum bahwa Roh Kudus dipahami sebagai pribadi ketiga. Di sini tidak ada bukti dalam cerita Lukas tentang masa kecil Kristus yang sudah berwujud sebelumnya, maupun yang bereinkarnasi. Satu-satunya perhatian Lukas adalah untuk menegaskan bahwa asal mula Mesias Allah adalah akibat dari roh penciptaannya di dalam Maria. Dia mengatakan dalam Lukas ditemukan unsur-unsur Trinitas dan bukan doktrinnya sendiri. Kristologi sinoptik adalah sebuah pembatas dari semua spekulasi tentang Kristus yang tidak berawal dari rahim ibunya. Dengan demikian, Kristus sebagai manusia dibentuk dan muncul sebagai model yang masuk akal untuk spiritualitas manusia, serta menjadi instrumen pilihan untuk keselamatan manusia, sebagai anak domba Yahwa yang dikuasakan oleh Yahwa sendiri. Yahwa, bukan para dewan, harus diberi kebebasan untuk memilih juru selamat macam apa yang memadai untuk tugas itu. Saya berterima kasih kepadanya bahwa dia dengan murah hati menunjuk seorang manusia sebagai perantara, penyelamat, dan hakim. Setiap imam besar dipilih dari antara manusia, kitab Ibrani pasal 5 ayat 1, bukan dari antara para malaikat, dan tentu saja Yahwa tidak bisa menjadi imam besar bagi dirinya sendiri. Jika juru selamat harus menjadi Tuhan, maka sulit untuk melihat bagaimana Yahwa yang abadi dapat mati, ketika Yahwa menyatakan dia adalah abadi, kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dan bagaimana hanya seorang malaikat suci yang berwujud sebelumnya, yang juga memiliki keabadian, dapat melakukan tugas itu. Hanya manusia yang fana yang dapat mati sebagai juru selamat bagi dosa-dosa dunia. Semua pembagian rumit dari satu pribadi Kristus menjadi dua pribadi yang muncul kemudian tidak dapat menjawab hal ini. Terlebih lagi, jika Kristus bagaimana yang dikatakan secara resmi oleh para penganut Trinitas adalah manusia dan bukan manusia seutuhnya. Lalu siapakah yang dikandung oleh Maria? Sungguh tidak masuk akal untuk percaya pada para ortodoks bahwa Maria mengandung sifat kemanusiaan dan bukanlah seorang anak Daud yang baru ada. Apakah Alkitab Ibrani menjanjikan kita, makhluk dengan sifat manusia sebagai keturunan Daud atau keturunan Hawa? Sama sekali tidak. Alkitab sama sekali tidak sepakat dengan ide-ide abstrak seperti itu. Dan ini sepenuhnya membenarkan pernyataan Bart Ehrman dan Geza Vermes bahwa jalur resmi yang diambil oleh kekristenan tidak secara langsung terkait dengan perkataan dan perbuatan yang sebenarnya dari Kristus zaman dahulu kala. Dibandingkan dengan agama Kristus yang dinamis, kekristenan yang sepenuhnya berkembang tampaknya milik dunia lain. Politeisme atau pemberhalaan memasuki gereja dengan penyamaran. Harnack menunjuk pada seluruh masalah yang muncul dalam kristologi ketika paradigma filosofis Yunani digunakan untuk menjelaskan Alkitab. Gereja menentang doketisme yang menyolok dan Kristus yang diporak-porandakan. Tetapi bukankah ajaran mengenai Aion atau dewa surgawi yang berinkarnasi sebagai juru selamat mengandung sisa ragi dari gnostik yang lama? Bukankah pancaran dari logos untuk tujuan penciptaan dunia mengingatkan kita pada pancaran para Aion atau para dewa dalam gnostisisme? Bukankah di teisme diangkat ketika 2 atau 3 makhluk ilahi disembah? Sebuah pergumulan dimulai yang merupakan sejarah penindasan dari Kristus zaman dahulu kala oleh Kristus yang sudah berwujud sebelumnya dalam ajaran-ajaran agama. Artinya adalah penindasan Kristus yang sejati oleh Kristus yang fiktif dalam ajaran agama berupaya menang untuk mencoba mengatur keyakinan kaum awam dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh mereka. Dan untuk menanamkan misteri dari pribadi Kristus pada pribadi itu sendiri. Ketika kristologi logos menang, contohnya di mana sang anak diartikan kembali kepada logos, pandangan tradisional tentang keilahian tertinggi sebagai satu pribadi, dan bersama dengan ini, setiap pemikiran tentang kemanusiaan sang penebus yang nyata dan lengkap sebenarnya dikutuk sebagai sesuatu yang tidak dapat ditoleransi dalam gereja. Tempatnya digantikan oleh sifat alamiah Kristus, di mana tanpa pribadi hanya merupakan seseorang yang tidak berarti. Dengan demikian, anak Daud yang berharga tersebut berubah menjadi seseorang yang tidak berarti. Para penganut Trinitas memegang teguh pada pandangan tersebut bahwa sang anak tanpa diragukan lagi telah berwujud sebelumnya, dan bahwa Kristus adalah manusia, tetapi bukan seorang manusia seutuhnya.
Siapa yang ingin memperjuangkan pandangan seperti ini ketika di masa depan Kristus mengamati apa yang telah kita ajarkan tentang Dia? Syukurlah di zaman kita suara-suara protes telah muncul dari berbagai tempat, khususnya J.A.T. Robinson dari Cambridge, yang menyatakan Kitab Yohanes adalah sebuah saksi yang tidak menyimpang tentang kesatuan monoteisme dari Yudaisme seperti halnya yang terdapat di Perjanjian Lama. Profesor Caird dari Oxford yang memperingatkan kita untuk berhati-hati terhadap teori apapun yang mencoba membuat Mesias dalam Yudaisme menjadi lebih dari satu pribadi. Dia berkata, orang-orang Yahudi hanya percaya pada praeksistensi personifikasi. Hikmat adalah personifikasi, baik sebagai salah satu sifat ilahi atau rencana ilahi, tetapi tidak pernah seorang pribadi. Baik Injil keempat maupun kitab Ibrani tidak berbicara tentang firman atau hikmat Yahwa yang kekal dengan istilah yang mendorong kita untuk menganggapnya sebagai pribadi. Mereka juga mengetahui hal ini di Qumran. Ketika mereka menulis, dengan pengetahuan Yahwa, segala sesuatu dibuat menjadi ada. Dan segala sesuatu yang ada, Yahwa telah tetapkan sesuai dengan tujuannya. Dan selain dari Dia, tidak ada yang terjadi. Pertama, Qs 11 ayat 11. Dan Philo berkata tentang Musa, yang sudah ada dalam rencana Yahwa sebelumnya. Menurut orang Yahudi, bahwa ia melalui ramalan ilahi adalah perwujudan logis dari hukum. Nomos emsikos. Tidak heran jika kemudian Yohanes dapat berpikir tentang Kristus sebagai perwujudan kasih karunia dan kebenaran. Ekspresi atau pernyataan dari Yahwa. Akhirnya, dari Profesor Katolik Roma Roger Hyde, dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Christ Symbol of God. Begitu logos dilambangkan atau dijadikan sebagai pribadi sebelum kelahiran Kristus, maka seseorang memiliki masalah dengan Tuhan kedua. Para pendengar, pernyataan ini telah mengatakan semuanya. Dan jika pemberhalaan adalah sebuah masalah, sebaiknya kita tandai. Saya ingatkan Anda, bahwa tidak seorang pun yang membaca 8 terjemahan Alkitab sebelum King James Version akan keliru untuk membaca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu anak. Mereka akan membaca segala sesuatu dijadikan oleh firman. Hanya saat di bawah pengaruh versi daerah wilayah Katolik Roma, maka versi Protestan Inggris mengubah kata ganti tersebut untuk memperkenalkan gagasan pra-eksistensi sang anak. Untuk memahami Tuhan yang berada dalam kitab suci, kita harus kembali kepada Allah dari Kristus yang esa itu, yaitu Bapa yang dalam perkataan Kristus disebut sebagai satu-satunya Eloa yang benar. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Allah dari Kristus yang juga adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda merasakan gempa? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lari keluar karena khawatir bangunan itu runtuh? Atau apakah Anda bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi? Mungkin itu terjadi di malam hari, dan Anda sedang tertidur lelap, dan Anda baru mengetahuinya keesokan paginya saat Anda menonton berita. Siapapun yang pernah selamat dari gempa bumi yang benar-benar dahsyat akan memberitahu Anda bahwa gempa yang terjadi tersebut telah mengubah hidupnya untuk selamanya. Setiap bencana yang mematikan akan berdampak seperti itu. Gempa tidak hanya akan merusak piring-piring Anda atau menghancurkan pusaka-pusaka keluarga Anda. Orang-orang yang selamat dari gempa bumi yang kuat akan mempertanyakan, kemana mereka akan melangkah dalam kehidupan ini? Apakah prioritas mereka sudah sesuai? Apakah ada sesuatu dalam hidup mereka yang ingin mereka ubah? Alkitab mengungkapkan bahwa antara sekarang dan masa kembalinya Yahuswa akan ada 5 gempa bumi yang kuat. Rangkaian gempa bumi ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini surga. Gempa-gempa adalah penanda penting, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Yahwa mengirimkan gempa-gempa ini agar orang-orang dapat terbangun untuk menyelidiki hati mereka dan mengatur ulang prioritas-prioritas mereka. Anda tidak perlu terkejut ketika hal ini terjadi. Kitab suci dengan jelas telah menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di sekitar gempa-gempa ini, sehingga Anda dapat mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk mempelajari tentang sistem peringatan dini surga ini, kunjungilah worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia, dan cari episode yang berjudul Peringatan 5 Gempa Bumi Dahsyat akan terjadi. Yahwa ingin Anda tahu apa yang akan terjadi. Dengarkan Peringatan 5 Gempa Bumi Dahsyat akan terjadi di worldslastchance.com. Anda juga dapat mendengarkannya di YouTube. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com
atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter terbaru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Selamat bergabung kembali di Radio WLC. Sekarang saatnya untuk segmen Kotak Surat Harian kita. Baiklah, Doni dan para pendengar sekalian, pertanyaan pertama yang kita terima hari ini menurut saya adalah sebuah pertanyaan yang bisa dipahami atau pernah dirasakan oleh banyak orang, setidaknya oleh orang-orang yang pernah kesulitan dengan diri mereka sendiri. Pertanyaan ini dikirim oleh Belinda Murray di Amerika Serikat. Dia menuliskan, "Halo WLC, saya dan suami saya sedang kesulitan untuk mengetahui cara mengatasi beberapa situasi yang memecah belah keluarga kami. Saudaranya akan segera menikah dan orang tuanya menolak untuk menghadiri acara itu karena saudaranya itu akan menikahi seorang pria. Kedua mertua saya merupakan orang-orang yang sangat konservatif dan mereka percaya bahwa bila mereka menghadiri acara pernikahan tersebut, maka mereka akan berdosa karena mendukung homoseksualitas. Oleh karena itu, mereka juga menekan anggota-anggota keluarga yang lainnya untuk ikut memboikot pernikahan itu. Suami saya merasa tersakiti. Dia dan saudaranya itu sangat dekat, dan dia merasa bahwa bila dia juga tidak menghadirinya, maka itu akan memberikan konsekuensi bagi hubungannya dengan saudaranya di masa depan kelak. Kami ingin melakukan hal yang benar, tapi kami tidak yakin apa yang harus kami lakukan. Apakah ada aturan-aturan dalam Alkitab yang bisa kami terapkan untuk situasi ini?" Ini adalah sebuah situasi yang sulit. Ada banyak potensi yang bisa menyakiti kedua belah pihak. Dan karena pernikahan gay telah menjadi legal di beberapa negara, maka Anda sudah bisa memahami mengapa situasi ini begitu genting. Dan semakin banyak orang yang akan mengalaminya kelak. Ya, dan bukan hanya anggota keluarga yang akan dilibatkan, tapi teman-teman kita juga, Doni. Tapi saya menyukai pertanyaan Belinda. Pertanyaan itu tidak asal-asalan. Tidak disertai dengan opini yang penuh emosi dan ditempatkan sesuai dengan aturan-aturan. Aturan-aturan apa yang ada di dalam Alkitab yang bisa membantu untuk mengatasi situasi ini? Mungkin kitab suci tidak memberikan solusi yang mendetail untuk setiap permasalahan yang ada. Tetapi bila Anda mengetahui aturan-aturan Alkitab yang mana yang harus diterapkan, maka Anda tidak akan salah. Oke, jadi aturan-aturan apakah itu, Doni? Bila itu tidak dicantumkan di dalam kitab suci, bagaimana kita bisa mengetahui aturan mana yang harus kita patuhi? Baiklah, dalam hal ini sama seperti pada banyak hal lainnya. Jalan hidup Sang Juru Selamatlah yang mesti kita jadikan pedoman. Oh ya, saya sangat bersyukur kita masih memiliki itu sebagai pedoman. Dulu, Yahusua berteman dengan para pendosa. Nyatanya, itulah alasan mengapa orang-orang yang menganggap diri mereka benar saat menolaknya. Nah, Mario, tolong bacakan kitab Lukas pasal 15 dan bacakan ayat 1 dan 2. Baiklah, di sini dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa biasanya datang kepada Yahusua untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah kutipan ayat yang secara khusus mengungkap bahwa Yahusua tidak hanya menerima orang-orang berdosa. Di sini kita juga mendapatkan bahwa Sang Juru Selamat umat manusia juga dengan sukarela bergaul dengan orang-orang berdosa itu. Mario, selanjutnya tolong bacakan kitab Matius pasal 11 dan bacakan ayat 18 dan 19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, dia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, dia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ayat ini tidak menyebutkan bahwa Yahusua adalah seorang pelahap ataupun peminum. Semua orang harus makan dan minum, atau kalau tidak, kita akan mati. Dia makan dan minum sembari bergaul dengan orang-orang yang dianggap penuh dosa, oleh orang-orang yang menganggap diri mereka benar. Lihat kan, orang-orang Farisi tidak akan menerima apalagi bergaul dengan orang-orang yang mereka anggap berdosa. Benar. Kita sering menganggap diri kita lebih baik dari orang-orang Farisi. Tapi ketika kita memikirkannya baik-baik, ada banyak umat Kristen hari ini yang melakukan hal yang sama. Menolak untuk bergaul dengan orang-orang yang mereka anggap berdosa. Oke, tapi bukankah bergaul dengan pasangan sejenis, menghadiri pernikahan mereka, makan malam di rumah mereka, dan mengundang mereka ke rumah Anda atau apapun lah,
Bukankah itu bisa dianggap sebagai dukungan atas dosa yang mereka lakukan, Doni? Menurut saya, itulah yang takut untuk dilakukan oleh banyak umat Kristen saat ini, dan itu adalah alasan mengapa mereka menolak untuk bergaul dengan para pendosa. Tanpa diragukan lagi, Yahusua juga bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia menerima mereka. Ya, betul. Tetapi dia tidak ikut berbuat dosa bersama mereka. Dia tidak pernah menerima yang namanya dosa itu sendiri. Apakah Anda ingat apa yang dia katakan pada seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina? Iya, dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yahusua datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Semua orang-orang yang berdosa. Bukan hanya beberapa jenis orang-orang berdosa, tetapi semua orang-orang berdosa. Mereka tertarik kepadanya karena mereka tahu dia akan tetap menerima mereka meskipun mereka adalah seorang pendosa. Jadi dia membenci dosa, tetapi mengasihi para pendosa. Ya, tepat sekali Mario. Dan dalam mengasihi orang-orang berdosa, dia tidak merasa perlu untuk mencela perbuatan dosa mereka. Mereka sendiri sudah mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Yang dia berikan kepada mereka adalah kasih dan penerimaan. Dan itu juga yang bisa kita lakukan. Adalah tugas Roh Kudus untuk mengadili, bukan tugas kita. Tugas kita adalah untuk menunjukkan kasih dan penerimaan Yahusua dengan cara memperlakukan semua orang dengan kasih yang sama seperti dengan yang dia lakukan. Oke. Saya mengerti penjelasan Anda dan menurut saya itu sungguh indah. Tapi bagaimana dengan yang dikatakan Paulus tentang tidak mendukung perbuatan dosa? Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9, dia mengatakan, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Yang tidak diketahui orang-orang adalah bahwa Paulus membedakan antara orang-orang tidak percaya dengan orang-orang percaya yang masih berbuat dosa. Silakan bacakan kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 9 hingga 13. Baiklah. Di sini dikatakan, "Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Yahwa. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Oke. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa orang jahat yang tidak boleh kita ajak berteman adalah orang-orang yang menyebut diri mereka orang-orang percaya. Bukan orang-orang yang tidak mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang percaya. Iya betul. Nah sekarang, bagaimana orang-orang seharusnya menerapkan ini dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing? Adalah sebuah persoalan yang seharusnya kita serahkan kepada Yahwa dan pribadi orang-orang itu. Bila Anda meminta, Dia akan mengajari Anda apa yang harus dilakukan di setiap situasi yang sedang Anda hadapi. Iya, hal lain yang mesti diingat adalah Dia sedang merangkul orang-orang, sementara penghukuman hanya membuat orang-orang menjauh. Ada sebuah kutipan dari salah seorang penulis favorit saya yang baru-baru ini saya baca. Oke, tunggu sebentar. Akan saya carikan kutipannya. Saya membacanya lagi baru-baru ini dan di dalamnya dikatakan, Yahwa tidak menempatkan kita di dunia untuk menjadi hakim, tetapi untuk memperlihatkan belas kasih Kristus. Menggembar-gemborkan dosa orang lain adalah cara setan dalam melakukan sesuatu. Dan itu bukanlah cara Yahwa. Kristus adalah satu-satunya yang bisa membaca hati. Satu-satunya yang bisa mengukur pertobatan dan mengetahui bobotnya yang sebenarnya. Dan orang-orang yang menganggap diri mereka bertanggung jawab untuk menghakimi orang-orang berdosa akan dianggap lebih berdosa dibandingkan orang-orang yang mereka hakimi itu. Kita harus mempraktekkan cara Yahwa melakukan segala sesuatu, bukan dengan menggunakan cara kita sendiri. Dan bila kita salah dalam semua hal itu, lebih baik kita berbelas kasih daripada berbuat kejam. Kristus menempatkan dirinya di dalam kemanusiaan di setiap detail pengalaman yang ada. Berhati-hatilah dalam menghadapi pikiran manusia. Kristus telah menebus setiap jiwa yang ada. Saya menyukai itu. Bila kita salah, maka tetaplah berbuat baik. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dikirim oleh... saya tidak tahu pertanyaan ini dikirim oleh siapa dan di mana. Tidak ada nama dan alamat pengirimnya, tetapi ini adalah pertanyaan yang bagus dan menurut saya kita semua pernah mengalaminya. Pengirimnya menuliskan,
Saya mengetahui saya melakukan dosa secara sadar dan sekarang saya tersiksa oleh rasa bersalah dan merasa diri saya tidak layak. Dengan sadar saya berbuat dosa dan sekarang saya berharap seandainya saja saya tidak pernah melakukannya. Apakah masih ada harapan bagi saya? Apakah saya telah kehilangan kesempatan saya untuk diselamatkan? Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa melakukan dosa secara sadar bukanlah penyebab Anda akan dijauhkan dari sorga. Kita telah diajarkan bahwa Hawa terperdaya dan Adam tidak. Oh iya, benar. Adam juga melakukan dosa secara sadar, ya kan? Iya. Jadi, berbuat dosa secara sadar bukanlah hal yang akan menjauhkan Anda dari sorga. Contoh perbuatan yang akan membuat kita jauh dari sorga adalah menolak untuk bertobat dan terus melanjutkan pembangkangan dan menolak pengampunan yang telah ditawarkan kepada kita. Mari tolong bacakan kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 dan 10. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan pelayan-pelayannya. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Theos kita, dengan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Theos kita. Anda bisa melihat bahwa di sini si iblis disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita. Pertanyaan ini dituliskan dengan rasa bersalah, karena iblis mendakwanya. Entah pengirim surat ini adalah laki-laki atau perempuan, tetapi iblis mendakwanya karena berbuat dosa secara sadar. Tapi kita semua adalah orang-orang berdosa. Kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Tapi itulah alasan Yahusua diutus, untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Iya, itu sangat benar. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada para pendengar, karena kita semua pernah berbuat dosa. Bila Anda merasa amat sangat bersalah, anggap saja itu adalah pertanda bahwa Anda belum terlambat untuk diselamatkan. Masa pencobaan belumlah berakhir. Fakta bahwa Anda sedang bergelut dengan rasa bersalah membuktikan bahwa masih ada harapan untuk Anda. Karena bila hati Anda betul-betul telah tenggelam ke dalam dosa, bila Anda sudah sangat terlambat untuk diselamatkan, maka Anda tidak akan merasa bersalah sama sekali. Hati Anda akan menjadi sangat keras, hingga bahkan dorongan roh Yahwa tidak akan memberikan efek apa-apa kepada Anda. Ya, dan yang Anda katakan itu adalah dosa yang tidak dapat dimaafkan. Ya kan, Doni? Ya. Menolak dan terus menolak keselamatan hingga akhirnya hati Anda sudah tidak lagi peduli. Bila Anda dibanjiri rasa bersalah dan keraguan, ketahuilah bahwa perasaan-perasaan tersebut berasal dari iblis, pendakwa saudara-saudara kita. Iblis mengetahui semua orang yang menemui Yahwa akan diterima dan diampuni. Jadi karena itu, dia mencoba untuk menghancurkan iman orang-orang yang hatinya berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Jangan dengarkan setan itu. Temuilah Yahwa apa adanya. Jangan menunggu hingga diri Anda membaik dengan sendirinya. Anda tidak bisa melakukan itu. Terlebih lagi, dia tidak ingin Anda melakukan itu. Temuilah dia dan terimalah pengampunan yang dia tawarkan. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Amin. Para pendengar sekalian, pekerjaannya adalah menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah pekerjaan yang menyenangkan baginya. Sebagai pesan penutup, saya akan menambahkan satu janji lagi yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Saya yakin Anda telah menghafalnya. Iya benar Doni, saya sudah menghafalnya. Itu adalah salah satu kesukaan saya. Di dalamnya dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia tidak hanya akan mengampuni dosa kita, tapi Dia juga akan menyucikan dan mengembalikan kita ke jalan benar yang dulu kita lalui sebelum kita menjadi tersesat. Bila Anda kembali tergoda untuk berbuat dosa, itu tidak berarti bahwa Anda belum diampuni. Itu hanya berarti bahwa Anda diberikan kesempatan kedua untuk memilih. Dan pada saat itu, dalam kekuatan Yahwa, Anda bisa memilih untuk melakukan hal yang benar. Iya, itu sangat betul. Itu adalah sebuah janji yang indah. Baiklah para pendengar sekalian, sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk hari ini. Dan bagi para pendengar yang masih memiliki pertanyaan atau komentar, kami menantikan kabar dari Anda. Silakan kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance,
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Pada tahun 1989, gempa bumi dengan kekuatan 8,2 skala Richter menghancurkan Armenia. Dalam waktu kurang dari 4 menit, lebih dari 30.000 orang kehilangan nyawa. Sulit untuk memahami besarnya penderitaan dan kesedihan yang seperti itu, kecuali jika Anda pernah mengalami pengalaman serupa. Kehidupan orang-orang hancur. Kehidupan dari mereka yang masih bertahan tidak akan pernah sama lagi. Dari tragedi-tragedi demikianlah muncul kisah-kisah kepahlawanan yang sejati. Saya ingin memberitahu Anda tentang seorang pahlawan selama masa-masa yang mengerikan itu. Pria ini adalah seorang ayah. Pada saat gempa, putranya berada di sekolah. Begitu tanah berhenti bergetar sehingga cukup aman baginya untuk bergerak, ia bergegas ke sekolah putranya. Di sana, di tempat sekolah itu berada, hanya tersisa puing-puing yang sangat besar. Saya bahkan tidak bisa mulai membayangkan apa yang pasti ada dalam benaknya. Tentunya syok dan kengerian melingkupinya. Orang tua lain ada di sana, berjalan linglung, memanggil nama anak-anak mereka. Tetapi ayah ini bereaksi berbeda. Tumpukan puing itu mendorongnya untuk bertindak. Dia bergegas ke sudut belakang gedung tempat kelas putranya berada dan mulai menggali. Anda pasti akan bertanya-tanya, mengapa? Harapan nyata apa yang dia miliki? Apakah ada kemungkinan anaknya entah bagaimana secara ajaib lolos dari kematian? Para pendengar, hal yang mendorong pria ini adalah sebuah janji. Dia telah berjanji pada putranya bahwa dia akan selalu ada untuknya. Inilah yang mendorong harapannya dan memberi kekuatan pada tubuhnya. Ketika ia menggali, orang-orang yang bermaksud baik berusaha menariknya. Sudah terlambat, kata mereka. Mereka semua sudah meninggal. Anda tidak bisa membantu. Pulanglah saja. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Bahkan petugas pemadam kebakaran mencoba menariknya dengan menjelaskan, ada ledakan dan kebakaran di mana-mana. Itu terlalu berbahaya. Pulanglah ke rumah. Seorang petugas polisi yang memahami kondisinya mencoba memberinya alasan. Dia berkata, saya mengerti bahwa Anda marah, Anda sedih, tapi ini sudah berakhir. Pulanglah ke rumah. Tetapi sang ayah telah berjanji dan dia akan menepatinya. Cinta yang dimiliki pria ini untuk putranya membuatnya menggali selama 8 jam, lalu 12 jam, 16 jam, 24, 36 jam. Kemudian pada jam ke-38, sang ayah menarik ke atas sebuah batu dan mendengar suara putranya sedang meminta tolong. Arman, dia berteriak, ayah, apa itu ayah? Saya memberitahu teman-teman yang lain bahwa jika ayah masih hidup, ayah akan menemukan kami. Ayah berjanji bahwa ayah akan selalu ada untuk saya dan ayah melakukannya. Seorang ayah yang tangguh, yang bertekad untuk menepati janjinya pada putra kesayangannya, berhasil menggulingkan sebuah batu dan melepaskan jiwa-jiwa dan memberikan kebebasan. Kisah ini selalu mengingatkan saya pada peristiwa hampir 2000 tahun yang lalu yang terjadi pada waktu pagi-pagi benar. Bapa Surgawi kita menggulingkan sebuah batu yang jauh lebih besar dan menepati janji yang bahkan lebih besar lagi. Karena ketika dia menggulingkan batu itu dari kubur dan membangkitkan anaknya yang terkasih, dia membawa semua orang yang percaya masuk ke dalam hidup yang kekal dan kebebasan sejati dalam Kristus. Dan kabar baiknya adalah dia masih terus menggulingkan batu-batu seperti itu. Para pendengar, saya tidak tahu batu apa yang merintangi hidup Anda. Saya tidak tahu apa yang menjauhkan Anda dari kebahagiaan dan pemenuhan yang Anda inginkan. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa Bapa sedang mencari Anda sekarang. Dia sedang menyingkirkan semua puing-puing yang terbentuk dari kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Namun, bagaimanapun ukuran batu-batu dalam hidup Anda, Dia berkeinginan dan mampu menggulingkannya untuk memberi Anda kehidupan baru di dalam Dia. Yahwa menepati janji-janjinya, sebagaimana Dia menepati janjinya kepada anaknya sendiri ketika Dia menggulingkan sebuah batu di saat fajar 2000 tahun yang lalu.
Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 37 hingga 38 mengatakan, Yahusua yang dibangkitkan Yahwa tidak binasa. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. Selama hampir 2000 tahun, orang-orang percaya telah mencari dan merindukan kembalinya Sang Juru Selamat. Selama beberapa generasi, orang-orang Kristen telah hidup dan mati dalam pengharapan akan segera kembalinya Yahusua. Sayangnya, banyak orang Kristen mulai kehilangan iman mereka. Mereka menunjukkan fakta bahwa orang tua dan kakek nenek mereka, dan bahkan kakek buyut mereka, percaya bahwa Kristus akan kembali dengan segera. Tetapi mereka sendiri sudah tidak lagi percaya. Sekarang bukan waktunya untuk kehilangan iman. Bahkan, Kitab Suci sendiri menubuatkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah hilangnya iman yang nyata. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 3-4 bernubuat dengan berkata, pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jika Anda juga bertanya-tanya mengapa Yahusua belum kembali, Kitab Suci memiliki jawabannya. Carilah program radio yang berjudul Jika Kristus Akan Datang Segera. Di mana dia? Program-program lain yang sudah ditayangkan sebelumnya telah diposting di situs web kami. Anda juga dapat mendengarkannya di YouTube. Sekali lagi, carilah episode yang berjudul Jika Kristus Akan Datang Segera. Di mana dia? Dengarkan selengkapnya di Radio WLC. Jangan sampai Anda kedapatan berada dalam kelompok para pengejek-pengejek. Kembalinya Sang Juru Selamat sudah lebih dekat sekarang dari sebelumnya saat kita baru pertama percaya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik rohani dan agama, dan jumlahnya terus ditambah setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus berkata kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda mau membaca dengan seksama materi di situs web kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh, bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab, sehingga Anda dapat menemukan kebenaran bagi diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa. Masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis. Kelaparan dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan perlindungan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini. Dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya.
sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat. Karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tulah terakhir akan dicurahkan. Tulah-tulah ini dan juga sangkakala-sangkakala yang mendahuluinya akan mendatangkan malapetaka di bumi dan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kitab Yesaya pasal 24 memperingatkan dengan berkata, sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan. Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang sehingga dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman, dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya, apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26, dia menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya. Datanglah pada Yahwa, apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.